Selamat pagi teman-teman, selamat datang. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan dukungan untuk video-video program hamil, apalagi yang baru 3 ini ya. Banyak yang nanya itu, ternyata ada 2 yang saya menjadi kesimpulan ya. Memang kita selama ini 3 video ini membicarakan promil ya, pengen punya anak. Tetapi ternyata teman-teman itu harus tahu ada beberapa kategori ya. Ada 2 dari sini kelompok teman-teman yang saya simpulkan. Yang pertama itu kelompok yang teman-teman memang selama ini belum pernah punya anak, yang baru nikah, mau punya anak, ataupun sudah pernah punya anak. Tetapi untuk mau nanti tiba-tiba mau hamil lagi, atau mungkin setelah sekian tahun mau hamil lagi kok susah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ini mau punya anak juga ya, tetapi teman-teman kita ini sudah pernah mengalami keguguran ya. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena posisinya ini meskipun memang nanyainnya mau promil punya anak lagi, tetapi sebenarnya proses pembuahan itu sudah terjadi, sudah berhasil. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa bisa terjadi keguguran ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di sini meskipun mau punya anak promil ya, jadi hanya membutuhkan video yang tepat untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah kayak begitu keguguran ya, nah itu saya pernah ceritakan ya, mungkin nanti saya akan ceritakan lagi di yang selanjutnya belakangan ya. Cuma ya kita harus memperhatikan ya penyebabnya, kita harus cari. Selama kita penyebabnya ketemu, kecari ya, semoga nanti meskipun hamil lagi tidak terjadi keguguran ya. Jadi sebenarnya ini sangat berbeda antara promil dan yang pernah keguguran. Yang keguguran harus cari topiknya itu yang di keguguran, itu dulu. Nah, dari 3 video yang sebelumnya itu sebenarnya merupakan suatu kesimpulan ya, yang dengan mudah dan sebenarnya pada intinya semacam itu yang bisa teman-teman lakukan ya. Itu sebenarnya secara umum ya. Tetapi banyak juga yang nanya. Nah, sekarang nanyanya itu ternyata sudah ada permasalahan kan. Ya, Dok, permasalahan saya ada ini. Jadi memang permasalahan teman-teman tidak bisa hamil ya, itu sebenarnya disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor dari perempuan, yang kedua faktor dari laki-laki. Nah, permasalahannya yang ada itu bisa aja dari cowoknya saja, atau ceweknya saja, atau kedua-duanya. Nah, sekarang saya akan sebutkan dulu ya masing-masingnya itu apa aja, karena ya mungkin saya akan menyebutkan dulu dalam video ini, karena kalau disebutin semuanya ya udah satu vlog gitu ya kan. Nanti masing-masingnya permasalahannya apa, nah kita ngomongin yang selanjutnya. Nah, yang pertama, masalah wanita ini yang mau saya tekankan adalah masalah umur. Masalah umur ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kalau semakin tua semakin sulit untuk hamil ya. Jadi permasalahan teman-teman baru nikahnya telat ataupun nikah kedua ini banyak sekali ya, nikah kedua gitu kan ya, kemungkinannya itu ya memang makin lama makin kecil. Jadi kalau misalnya sang suami yang ini sudah tahu istri calonnya itu di atas 35 tahun ataupun pernikahan kedua, ya itu sudah harus bisa mengambil resiko. Memang begitu kenyataannya ya. Fertilitasnya itu akan menurun. Yang kedua itu adalah permasalahan ovulasi, haidnya yang tidak teratur. Nah, ini sering nih ya, banyak teman-teman yang sudah mau hamil gitu kan ya, tetapi sulit. Untuk permasalahan yang ovulasinya tidak teratur, ini juga sebenarnya tidak sulit. Kalau misalnya ketemu dokter, nanti dibuat teratur, biasanya itu akan hamil kembali. Karena permasalahannya adalah di ovulasinya. Nah, lalu selanjutnya adalah permasalahan rahim ya. Jadi rahim ini secara anatomi itu memang harus sempurna ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa membuat teman-teman itu sulit untuk hamil begitu ya. Misalnya endometriosis, teman-teman udah tahu. Ataupun yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya miom ataupun adenomyosis, ya itulah ya, merek leiomyoma uteri, itu miom begitu kan. Itu sangat mempengaruhi untuk teman-teman untuk bisa hamil. Dan juga yang paling sering nih teman-teman suka dengar polip ya, misalnya ada polip di endometrium keluar, itu bisa mengganggu ya. Biasanya nih teman-teman nih suka di USG untuk sis yang dimasukin cairan gitu, nanti kelihatan tuh polipnya goyang-goyang begitu. Kalau nggak ada ya aman begitu kan. Tapi kalau memang ada kecurigaan ya mungkin akan dilakukan USG yang dimasukin cairan, itu yang kita sebut dengan sis, selain infusion ultrasound, sonografi itu. Lalu kelainan rahim juga
sangat penting ya. Jadi banyak sekali teman-teman di sini punya yang septum ya, meskipun sebenarnya nggak terlalu banyak ya, itu hanya kebetulan aja. Derajat septumnya pun juga maksudnya sekat gitu ya, itu juga berbeda-beda ya. Tetapi yang jelas mempunyai septum ataupun misalnya mempunyai perlengketan. Nah, ini perlengketan ini biasanya kalau bisa terjadi karena teman-teman itu pernah dilakukan kuret sebelumnya. Itu bisa terjadi perlengketan ya, ataupun bekas operasi sesar sebelumnya misalnya. Nah, sekarang waktu sambil hamil dicek, oh ada perlengketan. Nah, itu mungkin saja, tetapi lebih sering ini karena adanya yang kuret ya, karena ada luka ya, lalu penyembuhannya itu lengket ya. Nah, itu bisa. Jangan lupa di sini adanya infeksi ya. Jadi pada saat itu kelainan mulut rahim juga bisa terjadi begitu kan ya. Apalagi kalau misalnya ada infeksi tertentu yang bisa menyebabkan sperma itu nggak bagus ya, lewat itu, jadi karena ada antibodi dari suatu kuman begitu ya, itu menjadi rusak. Nah, itu mungkin. Sama juga kalau di sini teman-teman mempunyai misalnya penyakit tertentu, meskipun memang kelainan imunologi, kayak misalnya teman-teman tahu lupus ataupun yang kita sebut dengan APAS ya, ataupun sindrom itu sindromnya APAS ya. Ini bisa menyebabkan terganggu juga ya, tetapi memang kebanyakan itu lebih menyebabkan ke arah keguguran. Tetapi sebelum ini pun, kalau misalnya teman-teman pernah mempunyai keturunan atau apa, ibunya punya lupus apa, ini harus dicek bahkan sebelum hamil. Nah, sekarang permasalahan yang satu lagi adalah permasalahan tuba ya. Jadi saluran itu sendiri dari rahim ya. Jadi memang tuba ini bisa tersekat, bisa obstruksi, bisa mampet ya. Itu bisa karena adanya suatu infeksi juga. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau tahu inilah yang harus dicek kalau misalnya teman-teman sudah 1 tahun tidak hamil, apalagi bersamaan sudah melakukan 3 video yang saya sebelumnya itu ya, ini masih gagal. Inilah yang mesti kita cek ya, saluran tubanya jalan atau tidak, maksudnya lancar atau tidak begitu, dengan hysterosalpingografi. Nah, itu akan dimasukkan suatu cairan lalu difoto apakah nanti itu akan menyebar aman atau paten atau tidak. Nah, itu. Nah, biasanya penyebab ini itu bisa karena adanya penyakit-penyakit yang tadi saya bilang. Misalnya ada endometriosis yang bisa menyebabkan suatu perlengketan ataupun obstruksi juga, dia anatominya berubah karenanya lengketnya itu ya, ataupun memang karena adanya suatu miom yang menekan begitu, ataupun infeksi biasa ya yang karena dari chlamydia begitu. Itu bisa ya, karena keputihannya itu naik jadi PID, ataupun misalnya teman-teman kan tahu ada cairan di saluran tuba misalnya begitu, saluran tubanya melebar ataupun ya macam-macam di situ ya, apalagi dulu pernah sampai sakit sekali. Nah, itu bisa penyembuhannya itu menyebabkan suatu mampet, obstruksi. Dan yang terakhir kali ini adalah tentang permasalahan pria ya. Permasalahan pria itu tidak jauh tidak kurang adalah cuma di sperma ya. Entah permasalahannya spermanya sedikit, banyak, bentuknya jelek, ataupun bagaimana, yaitu nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Termasuk juga dengan di sini mungkin gaya hidupnya, apa saja yang bisa mempengaruhi sperma itu menjadi tidak bagus. Nah, mungkin di sini sekarang saya akan menyebutkan itu dulu supaya nanti teman-teman selanjutnya yang ke depan itu sudah tahu apa yang saya sebutin ini mau nonton di video yang mana. Nah, harapan saya teman-teman bisa mencari nanti videonya yang tepat untuk teman-teman ya, dengan harapan bisa membantu teman-teman untuk program hamil begitu, yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan saya tambahkan juga mungkin sedikit pendapat saya begitu. Dan saya harapkan semua di sini teman-teman masih bisa promil gitu kan ya, bisa cepat hamil ya. Akhir kata saya Dr. Hevana, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya.